kembali lagi di Bincang-Bincang. Kena. Ini di episode 2 lagi. kita ganti set ya. Biar lebih fresh saja. Tapi nggak tahu deh nanti episode-episode berikutnya kita bakalan kemana, mungkin bisa di taman, bisa di wedangan. Gue pengen di taman Honda itu Tebet. Alasannya bukan refresh lah. Ya adanya di sini. Ada yang di sini ternyata. Oh dibocorin malah ya udah. Pokoknya kita sebisa mungkin bisa tetap produktif lah. Konsisten. Oke. Konsisten sih. Gue pengennya konsisten, ini obat konsisten sebenarnya. Nah kali ini di episode ini kita mau ngomongin yang lumayan agak tinggi nih daripada yang episode kemarin. Ini kita mau ngomongin tentang musik dan resistensi. Nah bagi teman-teman yang nonton ini pasti lebih banyak yang lebih pintar daripada kita nih, yakin. Jelas. Silakan nanti Jelas banget. kalau ngerasa pintar langsung komen aja. Kalau Yes. perlu nggak usah nonton juga nggak apa-apa sih. Kalau Karena boleh pasti udah pasti lebih banyak yang lebih pintar. Kita Kalau- cuma orang-orang bego aja yang mau ngomongin. Kalau boleh ntar kasih link literatur sih di bawah. boleh. Kalau kita ada yang nggak Salah salin aja nanti dicacatin mulu Oke, aja kita. pokoknya menurut kita tuh resistensi dari ya musik kalian kalian semua udah pada tahu. Resistensi itu kan sebenarnya kata lain dari oposisi lah. Ada perlawanan gitu. Resistensi itu artinya itu. Nah, ini musik dan resistensi. Nah, itu dari segi musik resistensinya terhadap lingkungannya tuh apa sih? Lingkungan tuh macam-macam. Kultur, politik terhadap musiknya sendiri, terhadap teknik musiknya sendiri. Ini kita mau bahas. Oke. Kayak gitu. Oke ya. Ah. Jadi ini premisnya ya. Premis. Musik di era-era tertentu terbukti mampu menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan zamannya. Pemikiran-pemikiran baru ini tidak bisa dipungkiri berpotensi mempunyai pengaruh sosial yang kuat bagi para pendengarnya, hingga pada level ekstrimnya pengaruh ini menumbuhkan semangat resistensi hanya lewat musik aja. Lewat jalur politik, kekuatan magis ini sangat populer ketika kita ada di zaman-zaman Indonesia yang masih berjuang mendapatkan kemerdekaan mereka, dan lewat lagu-lagu perjuangan hingga akhirnya masa-masa Orde Baru dengan musisi-musisi oposisi pemerintah. Namun resistensi ini juga tidak melulu tentang otoritas. Resistensi musik ini yang kebetulan di era-era sekarang ini malah melawan terhadap musiknya sendiri yang sedang populer. Inovasi-inovasi dalam musik-musik baru bisa dibilang sebagai resistensi terhadap musik-musik populer yang sedang marak sekarang. Nah, jadi untuk resistensi ini kita lebarin sekalian aja, jadi nggak melulu tentang, kalau kita ngomongin resistensi kan selalu identiknya sama politik gitu. Yes. Resistensi sering dipakai untuk dari politik dan dari bidang politik resistensi itu. Nah Kita sekarang bahas about musik. ya silakan ini dimulai. Ini kira-kira kita mulai dari obrolan kemana dulu nih? Mau ngomongin tentang Kalau menurut gue sih ini dulu. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin musik itu sebagai tindakan perlawanan dari segi peristiwa gitu? Termasuk politik itu tadi. sebenarnya musik itu adalah salah satu media yang paling gampang diterima sama masyarakat. Nah, ketika musik pada awalnya sudah diciptakan untuk ibaratnya kayak udah dibikin, didesain gitulah untuk bisa lebih gampang diterima ke masyarakat. Jadi akhirnya musik itu jadi pilihan yang sangat berpotensi untuk bisa nyisipin tuh resistensi yang kita pengenin gitu. Pertamanya sih cuma makna doang. Mungkin pada awalnya musik itu cuma pengen ngomong, tapi gimana caranya biar bisa cepet nangkep di sini. Kita kan sering kan kalau musik, mungkin pas sekolah dulu kan guru-guru kita bisa ngasihin ini dibikin lagu aja biar tetap ingat. Nah dari situ aja kan kita udah kelihatan di situ ada teori psikologisnya di situ. Kalau Nah, sekarang mikir- kalau maksudnya gini, resistensi ribet banget anjing. Nah, itu jadi semacam kayak propaganda kan jadian. Iya. Jadi gimana mengubah musik itu menjadi sebuah media yang efektif untuk menyalurkan aspirasi gitu. Iya, kalau menurut gue kurang setuju sama propaganda sih. Sebenarnya lebih ke kritik secara halus ya, dibanding kita langsung lu tuh kayak gini gitu. Kalau contohnya politik lah, kayak di era Orde Baru, orang yang vokal di media, orang yang vokal di
ya di media-media apapun lah, kayak berita gitu kan langsung di-bredel apa segala macam. Tapi kalau lewat musik kan ya cenderung lebih aman sih. Kalau menurut gue, gimana menurut lo? Gue kalau ngomong musik dan propaganda itu dekat sebenarnya. Sebenarnya itu dekat, relation itu dekat musik dan propaganda. Kalau lo lihat Apa sih? kayak gini deh. Kemarin kita habis nonton film judulnya Straight Outta Compton kan. Itu sebenarnya dibalik. Gue nggak ngerti motifnya si Dre, motifnya si Eazy-E, pokoknya motifnya musisi-musisi itu apa. Tapi resistensi keluar tuh lagi-lagi gara-gara impact apa yang dia rasain kan. Iya. Dia bikin lagu judulnya Fuck the Police tuh gara-gara apa coba? Iya. Gara-gara dia merasakan gitu sendiri dengan diskriminasi segala macam. Nah akhirnya dia bikin lagu tentang itu. Gue gak ngerti itu motifnya apakah propaganda apa enggak, tapi hasilnya, impactnya kalau kita lihat di filmnya, impactnya tuh semua masyarakat akhirnya bener-bener fuck the police, bener-bener Iya. ngelawan gitu, resistensinya tuh keluar di situ. Nah, Tapi ya kan? kalau gue ya, dari segi musisinya, kalau kita ngambil referensinya dari Straight Outta Compton itu, mereka cuma mau ngutarain, anjir nih tai nih polisi nih kayak gini nih. ya. Gue nggak mau deh kayak gini. Oke, gue bisa bikin musik, akhirnya gue orasi lewat musik. Ya. Nah, impactnya kayak apa mereka benar-benar deh. Pokoknya yang namanya karya musik nih, dalam hal ini kita ngomong musik, kita lempar semua isunya, kita lempar semua karyanya, ntar masyarakat yang akan Ngejudge. ngejudge. Benar. Mau Iya, jadi sampah, iya. mau jadi propaganda, Tapi gue itu impactnya. gue mau ini dulu ya, lurusin dulu. Gue kurang setuju juga soalnya apa tadi propaganda ya. Kalau menurut gue itu perlawanan ya, bukan. Kalau propaganda kan ketika Ini propaganda apa sih? propaganda itu ketika apa ya, pemerintah mayoritas lah ya, yang dia menanamkan sesuatu yang Iya, terus. makanya kalau pemerintah, Tapi kalau minoritas, kalau gue bilang sih apa ya? Jadi, rebellion lah ya. gue gak ngerti ya kalau propaganda menurut gue dari pemerintah itu kan terstruktur ya. Maksudnya pemerintah akan dengan sengaja mengeluarkan isu yang propaganda gitu. Ayo ikut perang, itu kan benar-benar terstruktur dong, Ya, pemerintah punya motif propaganda apa bisa gitu. propaganda bisa Nah, ini kalau sih, kalau ya. musik itu lebih karena musik itu basicnya adalah art ya. Gue gak ngerti basicnya, pokoknya yang gue tahu dari artnya lah. Dari seni musiknya adalah ya gue bermusik gitu. Nah, Bukan, ya. ketika itu dibuang ke masyarakat, ketika itu jadi lagunya kayak apa, ya udah apa kayak masyarakat tuh bakal ngerespon itu gitu. Iya. Apakah itu anjir nih ketika mereka merasa ada trigger dari gara-gara musik itu akhirnya mau ngelawan polisi. Nah, akhirnya impactnya ada anjir ini ternyata ada propagandanya gitu. Mungkin ada oknum lain yang Nah ini barusan karena kita minim literatur ya, jadi harus sering ngecek gitu. Tadi saya masih agak risih sama propaganda sama. Tadi aku ngecek di KBBI itu nggak begitu jelas, tapi pas aku ngecek di kamus bahasa Inggrisnya, ternyata propaganda itu artinya adalah information which is false, informasi yang salah atau ditekankan dari salah satu situasi biasanya digunakan sama pemerintah. Ya. oke. Berarti Nah, emang negatif. Iya. Tapi kalau menurut gue sih benar, kata-kata benar. propaganda kalau di kita kan apa tadi musik dan resistensi ya. Kalau gue bilang resistensi itu dari yang minoritas gitu loh, yang tadinya yang Dari tadinya oposisi. Iya, Oposisi. Pokoknya ya. oposisi. Oposisi pemerintah. Iya. Basicnya kan Itu itu. bukan mempropaganda, kalau gue bilangnya kayak memprovokasi. Iya benar. Benar, ya. Jadi intinya makanya mungkin jadinya akhirnya kata-katanya bukan propaganda sih. Itu gue setuju sama lo ketika Bukan. musik bukan alat propaganda. Tapi musik aja. adalah trigger untuk masyarakat. Mana gitu ngomong propaganda Uh, sekarang? musik sebagai trigger pergerakan masyarakat akan musiknya itu gue setuju. Kayak gitu. Kalau ngomongin tadi si Rido yang ngomongin di awalnya mengenai musik dan propaganda ya, itu kayaknya emang agak kurang tepat kali kalau musik dan propaganda. Iya. Tapi efeknya adalah trigger untuk masyarakat berperilaku untuk bergerak, itu benar. Pokoknya contoh yang paling konkret kalau propaganda ini di luar musik dikit aja, tapi masih tentang di dunia hiburan itu kan ketika Pak Harto dulu ngeluarin film PKI itu kan propaganda itu kan? propaganda. Itu pemerintah yang menggerakkan melalui media itu gitu. Ya kalau Amerika film Rambo ya. Iya, Itu. iya dengan Vietnamnya kan. Iya. Ya udah Begitu. itu tuh salah satu contoh. Tapi kalau di musik kita kayaknya masih belum nemu ya. Sebenarnya keresahan gua terbesar akan musik itu
di sini sih masalah resistensi dan musik ini nih, zaman dulu, zaman Orde Baru ya, dulunya tuh Orde Baru. Kita tahu ada slang, kita tahu ada riff, kita tahu pokoknya zaman-zaman Orde Baru itu yang namanya cowok rebel itu sangat diidolai gitu. Materi-materi rebel, materi-materi yang terkesan rebel dari image-nya slang, dari image-nya riff itu di sana besar. Iwan Fals itu sangat gede gitu di masa-masa Orde Baru. Dimana ya stereotipnya ketika Orde Baru, suara masyarakat yang menentang pemerintah sangat diredam sama pemerintah. Tapi musik-musik itu zaman itu keluar. Iya. Nah sekarang nih ketika lewat 98 Orde Baru runtuh, demokrasi keluar, musik-musik yang bersuara kayak gitu makin hilang di dunia major, di dunia album major ya, di dunia industri musik major. Itu tuh hilang. Itu sih sebenarnya gue kayak, anjir ini kenapa kayak gini gitu. Ini lo semua dikasih kesempatan makin lebar, makin luas untuk berkarya. Karena udah nggak ada batasan lagi, pemerintah udah nggak nutupin lagi secara ideologi pemerintahnya, tapi kok malah makin turun. Ya lu lihat aja sekarang kayak acara-acara TV kita lah. Yes, dulu tanpa ada acara musik, Dulu lagu-lagu apa sih? Kalau zaman sekarang banyak, lagu-lagunya menye-menye gitu. yes. Itu gue heran, Sebenarnya itu juga untuk pendidikan masyarakat, untuk informasi juga kan. Kalau musik-musik dengan kritik-kritik sosial itu sebenarnya kan mereka juga menyampaikan informasi kan apa yang terjadi keresahan sekarang. Sedangkan sekarang tuh masih banyak Jadi keresahan loh. Kemana-mana. Enggak, maksud gua sekarang itu masih banyak keresahan yang lebih serius yang harusnya itu masyarakat tahu. Iya. Dibandingkan. Kan lu juga heran kan itu, lo setuju sama gue berarti kan? Dibandingkan Kenapa itu gue nggak ngerti. Raisa teka-teki. Gini loh. Kayaknya sih ya emang sebuah karya atau sebuah tren itu kan bakal turun pada waktunya kan. Dulu itu emang kayaknya itu jadi tren dunia juga deh. Iya. Di saat kita dulu ngerasain Orde Baru dan lain sebagainya. Kalau aku sih kebetulan kan aku lebih concern di musik punk. Yes. Dulu sempat saya Punk tuh menarik tuh. Nah, Dulu punk kan secara ideologi di luar musik, punk itu adalah kan anti mapan ya. udah resistensi pada Nah, umumnya. Jadi makanya semangat terdalam. Apakah dari dulu sampai sekarang masih konstan Nah gitu. si punk tuh? Jadi kalau kita tarik lagi di tahun 80-an di mana genre punk itu sangat naik banget. Nah itu kan pertama kali ibaratnya yang punya peranan penting di dalam pergerakan musik punk itu di Amerika. Yes. Ketika Amerika punya presiden yang sangat bangsat sekali, Ronald Reagan, di tahun 80-an itu musik punk naik tuh. Kebetulan ya ketika dikeluarin sama beberapa musisi yang emang bener-bener konsisten di bidang resistensi dan lain sebagainya itu musiknya, dan akhirnya menjadi sebuah genre sebagai punk. Terus akhirnya ternyata masyarakat banyak yang menerima kan, banyak yang menerima, dan ternyata ada yang sepemikiran sama saya ya, sama aku ya. Wah ini keren nih. Ya udah akhirnya jadi pasar kan dulu. Itu tahun 80-an. Sementara kita juga pas zaman dulu, pas 80 Soeharto ya? Masih Soeharto ya? Iya, 80 Soeharto jelas. Iya, jelas. Ya bareng. Berarti emang itu tuh kebetulan itu jadi tren dunia gitu. Gak tahu entah kenapa. Terus akhirnya kesini balik lagi ke statementmu itu. Makin kesini malah makin hilang. Orang-orang yang dulunya punk yang memang mau meresistensi pemerintah, sekarang itu dia tuh kayak kebingungan. Ini apalagi yang mau dilawan ya? Anjir, padahal kan banyak aja. Banyak keresahan. Ini apa ya? Sebenarnya kayak contohnya di Jakarta, ruang-ruang terbuka hijau masih kurang. Misalkan itu bisa dijadiin keresahan juga untuk bikin lagu misalnya. Iya. Maksud gue sebenarnya kan balik lagi ke tadi ya, ketika lo udah dikasih kesempatan untuk ngebuka suara gitu, ngeluarin suara, itu pada kemana? Gini sih. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak, tapi topik-topik yang diangkat itu gitu-gitu mulu. Kalau nggak, misal kayak siapa ya musisi punk sekarang itu
Ini kita ngomongin major label dulu ya. Oke, maksudnya major label kalau aku masalahnya yang aku tahu kan punk mungkin kita masukin ke major label ya. Major label punk itu sekarang itu masih major label itu masih yang megang itu masih SID. SID itu masih dipegang sama Sony. Masih Sony itu dia. Sekarang sekarang dia nge-label tentang reklamasi kan sekarang masih kan. Nah, kebetulan dia masih. Tapi itu masih di lagunya nggak? Reklamasi dalam lagunya. Apakah cuman pergerakannya doang ya? Nah, nggak tahu nah, deh itu yang itu masalahnya maksudnya. nggak ngikutin sih. Setahu gue nggak ngerti nih insider di luar sana apakah Iya. emang ada gitu. Silakan nanti komen ya. Musiknya SID yang emang dia bersuara melalui musik. Kalau dari segi sosialnya oke, jelas banget SID melakukan itu gitu, melawan reklamasi. Itu jelas. Tapi karyanya itu maksudnya. Nah, dalam karyanya bentuk apakah musiknya ada itu, gitu? Kalau kita coba ngomongin kasih major, referensinya deh. Maksudnya aku Si- juga dengerin. Banyak kayaknya. banyak Yang pas reklamasi. Yang pas masuk di major yang sekarang ini. Iya. Oh udah kalau major kan udah dari dulu zamannya Kutorok City itu kan dia udah Ya berarti keren banget itu dia maksudnya semua bisa kena, bisa populer, bisa jadi Iya. pemahaman populer. Nah sekarang itu yang ya nggak tahu deh. Belum tahu sih. Ya, Aku itu malah kepikirannya sekarang itu hal-hal yang diresistensi itu adalah apa ya yang zaman dulu nggak pernah diomongin sama sekali. Ini nanti buka ini, aku ngomong ini nanti kelebar lagi. gimana bisa gue tahan juga sih. Malah sekarang itu malah cenderungnya lebih ke agama malah. Ya nggak sih? Secara musik Ya. Really? Enggak. Jadi yang dilawan zaman dulu kan agama kan tabu banget untuk dilawan. oke Sekarang mereka itu mau nyari sesuatu yang harus dilawan sampai bingung sehingga akhirnya sekarang wah ini saatnya tepat ini untuk bisa meresistensi agama gitu. secara musik Iya, secara musik. contoh konkretnya ada nggak? Aduh, bentar. Apa ya? Aku sih masalahnya kecampur-campur nih. Jadi semua karya jadi aku masukin di situ. Kalau musik malah kurang. Ini kita tuh terlalu di satu sisi terlalu lebar, di satu sisi dibatasi ini. Iya dong. Kalau maksud gua kalau aku di bidang seni itu lebih menyoroti di stand up comedy. iya di band yang seni iya. Iya, stand up comedy Ya, itu walaupun semakin seni. lama semakin gitu. Seni stand up comedy seni. Oh iya, agama ya satu. Itu ada satu lagu dari Milisi Kecoa itu juga gitu. Jadi dia melawan Anjir, terhadap- kecoa nggak ada yang tahu dok. nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu dok. Iya, tapi itu kan masalahnya Mungkin ya, mungkin juga ada sih. mungkin kalau dari ya anjir gue musik juga nggak punya contoh konkret. Dari film pun ada. Film tuh banyak banget sekarang. Nah, film kan juga gitu juga, Terhadap kan. gap agama dijadikan gap. Jadi tapi kalau dari jadikan isu lirik apa ya? resistensi yang kayak gitu tuh yang Iya. sekarang lagi populer lagi kayaknya nggak lagi deh. Nggak lagi politik lah ya. Politik maksudnya udah lewat berarti Iya. masanya. Gue Nggak nggak tahu ngerti deh. sih. Kalau gue lebih ke Melebar mungkin lagi nanti. kalau gue dari lirik lagu ya, lirik lagu. Tapi ini kita Oh, iya. kita keluar Jadi Balik kemana ini? Bara Suara Hagia juga Itu masalah mempopulerkan Really? kan toleransi beragama. Oh ya, iya. sama inilah kalau gue itu ini sih sikap orang beragama zaman sekarang kalau dari liriknya. makin lebar. Iya, Iya, enggak, musik itu resistensi juga loh maksudnya. Oh iya. Kita masuk ke musik dari Kita sini. batasin di situ ya. ketika Kita batasin di ketika situ. orang menyalahkan dengan gampangnya ya, orang menyalahkan terus Sekarang tahu nggak? ya Ini dari gitu lirik masalahnya. ada band Jogja Festivalis ya dia cuma nulis lirik yang seiman saling menerakakan itu apa ya judulnya. Nah, itu juga ada ternyata festival. Gue maksudnya gini. Akhirnya nih itu ya, resistensi akhirnya juga terhadap kita nggak akan ngomong masalah major dan minor ya, masalah major label dan minor label ya. Enggak, itu Maksudnya, kayak enggak. ini kita enggak. independent label dan Enggak, major musik. label sekarang udah nggak jadi masalah nih. Sekarang indie label pun udah nggak akan ada yang ngomongin politik selain Navigula mungkin setahu gue. banyak sih kalau Banyak menurut Navigula. Ya mungkin ya indie label keluar lah, makin juga masih ada. Cuman yang indie label yang pop, ya yang terdengar sampai telinga kita ini, setahu gue sih selain kalau Navicula menurut gue sekarang itu lebih
ya politik dia. Oh iya, jadi sama gini, sosial sih. tergantung triggernya. Ya. Dulu gue nggak ngerti tahun berapa, mungkin apa yang sekarang masih ada. Triggernya mulai dari KPK, isu korupsi. KPK ngeluarin album kompilasi judulnya Frekuensi Perangkap Tikus. Itu isinya tentang politik, isinya tentang korupsi. Tapi itu keluar karena trigger dari KPK. Bukan dari bener-bener dari ya itu bener true dari hatinya musisinya lah ya. Ya. Cuman dia nggak mereka Ya, dia disentil dulu sama KPK akhirnya dia ngeluarin musik itu gitu. Tapi sebenarnya nggak usah disentil, banyak juga kok musik-musik yang membahas itu. Kayak misalnya kita ngomongin RK dengan musik di udara, dengan musik ya di udara lah yang paling terkenal Iya, dengan itu pun yang diangkat isu lama loh. Iya, bener Isu lama. Itu lagu tahun berapa sih? Itu gua ngerti anjir. 2000 lagi gua lupa. 2000 kan kalau nggak salah. Iya, 2000 tuh masih di atas 98 loh. Iya, Masih di luar tragedi Orde gitu. Barunya loh. Jadi maksud gua, akhir sekarang tuh isu politiknya juga kenceng kalau kita mau tarik gitu. Kalau kita mau bawa gitu ya. Isu politik sekarang juga kenceng loh masalah. Ya, gua nggak ngerti lah apapun itu, tapi nggak ada yang ngangkat. Mungkin emang anjir ini kalau misalnya gue mau tarik kesimpulan sekarang juga udah bisa sebenarnya. Iya. Yaudah ini berapa nih menit 21? Anjir masih menit 21. Tahu dulu. Tipis. Harus kita perlebar. Oke, kalau dari politik sebenarnya gue udah ngerti sih. Kita sudah dari politik kita pindah ke lainnya. Oke lah. Pokoknya intinya gini, kalau misalnya politiknya di zaman dulu kenapa Orde Baru, pas zaman Orde Baru si slang dan riff itu naik banget. Gua rasa emang di situ adalah keresahan masyarakat. Itu jadi kesepakatan bersama masyarakat bahwa keresahannya ada di situ. Makanya musik larinya ke situ. Ketika sekarang tadi si Rido nyentil masalah agama, kita nyentil masalah pluralisme. Sekarang masyarakat akan larinya ke situ, walaupun di musik sekarang mungkin masih sedikit banget yang ngebahasakan itu. Dari musik sekarang yang banyak kebahas adalah masalah aja krisis masalah cinta gitu. Iya. Karena emang lagi di situ pasarnya. Karena bukan pasarnya, keresahannya Dari lagi dulu. Iya Kalau enggak. cinta kan dari dulu kan. Anjir kalau oke, sekarang kita ngomongin masalah cinta nih ya. Iya. Oke. Resistensi cinta, Ci. Gini. Musik. Iya musik dengan topik cintanya ya. Iya. Dulu zaman 90-an kita punya Dewa. Kita juga punya slang dalam ngomongin cinta. Dewa dan slang ketika ngomongin cinta itu liriknya gila. Itu relate banget sama yang bahasa sastranya. bahasa Kalau gue sih, sastranya bahasa tinggi. sastranya masih mahal gitu. Kalau sekarang sih ngomongnya gini sih. Degradasinya tuh wow, penurunan kualitas sastranya, penurunan kualitas liriknya tuh turun banget. Maksudnya bukan turun sih. Semakin dekat dengan kita gitu. Dulu mungkin kita masih harus dulu musik dengan sastra sangat tipis, jadi musik tuh harus agak ke sastraan. Sekarang tuh enggak. Sekarang tuh makin dekat ke dunia, Kata-kata kita sehari-hari. Sampai dipaksa ya kata-kata galau dulu zaman gue Galau baca itu dulu bahasa sastra yang tinggi. gue baca di novelnya Dewi Lestari lah. Gue lupa di buku yang mana kata-kata galau, mungkin di Supernova ya. Kata-kata galau tuh sangat gue pas baca buku itu galau tuh bener-bener yang lu bener-bener lagi depresinya tinggi banget gitu. Itu keluar tuh lu akhirnya ngomongin kata galau. Sekarang anjir degradasinya tuh galau tuh jadi anjir lah. Ya sampah lah. Jadi sampah gitu loh. Nah itu yang gue sedihin dari topik cintanya dulu. Dulu Dewa ngeluarin dia salah cinta gitu. Aduh, judul-judulnya Dewa tuh sayap-sayap patah tuh gila banget gitu. Slang dengan apa sih judulnya aku lupa yang dia bawa pacarnya jangan ke tengah malam tuh apa sih? Iya. Pacarku. Nah itu relate banget sama kita, tapi itu relate banget loh sama kita, ketakutan kita dengan bawa pacar, dengan bawa anak orang. Tapi itu termasuk yang dengan bahasa yang keseharian loh. Oke, well, tapi itu selain dengan rock and rollnya ya, Dewa dengan popnya loh. Beda itu kayak pop dengan rock and roll sangat beda lah. Pop itu emang sastranya tinggi, rock and roll tuh emang yang relate banget sama kita gitu. Itu maksud gue kalau misalnya ngomong resistensi masalah dari topik percintaan dalam musik ini di situ. Tapi aja gue udah banyak ngomong deh. Enggak ini. Lo ngomong Terus gue ada satu contoh lagi nih.
Kahitna lu kan tahu kan? Oke, kita tuh kenal banget Yofi dengan kata-kata lirik yang gilanya. Gila kan dia kata-katanya, lirik-liriknya. Tapi lu lihat Kahitna yang sekarang. Jadi mereka itu kayak nurunin apa ya? Kayak jurusnya itu diturunin gitu loh. Jadi kata-kata sastranya dia agak turunin ke kata-kata yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Itu gua nggak ngerti kenapa harus kayak gitu, gua nggak ngerti kenapa. Kalau menurut gue sih pasar. Gimana menurut lu? Pasar ya anak muda sih. Sekarang dia pakai kata-kata aku nggak ngerti, aku nggak ngerti. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu orang-orang kata-kata yang dekat dengan kita tuh dikeluarin gitu? Kenapa kenapa kesannya tuh sekarang jadi nurun? Ya namanya juga bosen mas. Jadi Bosen. zaman dulu Oh, iya. ya, sampai sekarang itu untuk tetap bisa konsisten di musik yang sama itu susah loh. Kalau emang dia pemikirannya tahu-tahu yang apa ya, ibaratnya kita tuh sering dengar pendewasaan musik lah dan lain sebagainya. Pendewasaan musik itu untuk beberapa musisi jadi bullshit loh. Karena nanti pendewasaan musik itu cuma jadi pembelaan doang ketika dia mau ngelebarin pasar. Kayak contohnya si Kahitna tadi. Kahitna tadi itu sebenarnya dia cuma mau ngelebarin pasar doang. Tapi gue agak nggak sedih bisa. sih. Gue soalnya masih Sedih menikmati. semua, kita tuh semua sedih. Kita tuh semua pasti punya Gua masih band lama yang akhirnya sekarang jadinya sampah. Karena Ya nggak sampah juga sih, kalau gue Kahitna tetap bagus. Iya, secara musik, Kayaknya secara secara musikalitas, bagus. tapi lu sendiri ngeluhin masalah liriknya. iya kan, berarti tetap aja. Gue masih Banyak lah. menikmati bahasa-bahasa sastranya yang Kahitna yang dulu. Nggak usah disebutin lah. Ini yang nonton aja pasti punya itu, yang maksudnya Cinta sudah lewat. Apa ya? Cantik. apa ya, coba sebutin salah satu, sebanyak lah band-band yang dulu kita idam-idamkan terus sekarang tahu-tahu ini apa ini. Ini ngapain anjir kayak Ini bikin kayak ngapain? gini gitu. Gue anjir gue juga nggak ngerti sih. Tapi Salon Oke. Seven masih Ceylon Seven konsisten. konsisten. Soalnya Seven konsisten. Konsisten. Tapi Musik karena Karena dia gue ngerti sih. Ini tapi dia nggak konsisten. tahu, tapi mungkin untuk beberapa orang Salon Seven itu nggak bisa ngembangin pasarnya karena dia cuma gitu-gitu doang. Iya, tapi masalahnya konsisten sih loh. Ya iya, kalau untuk kita oke, Iya. karena kita Sekarang- dari dulu. Kita gini deh. Untuk anak-anak muda sekarang gimana mau? Nah, kita- dia nggak ada Oke. gebrakan dan lain sebagainya. Sekarang Sama kalau dulu. kita mau nurutin pasar ya, sebenarnya pasar kalau kita mendoktrin dengan kata-kata yang sederhana, lama-kelamaan musik bahasa sastranya, musik Indonesia bahasa sastranya bisa turun. Iya, ya. Jadi, Gua ya. makanya apakah gue nggak ngerti. Itu sebagai media ini juga sih, ya ini Sebenarnya agak keluar dari resistensi sih ya. Sebenarnya kan pertanyaannya gini. Apakah si Mungkin musik- itu juga resistensi terhadap pakem-pakem Iya, ini bahasa akhirnya sastra resistensi ya. musik dengan musik di sastra Iya. dengan sastra Iya. dan liriknya ini resistensinya. Maksud gue gini, apakah si musisi dengan sadar mengeluarkan kata-kata itu gitu untuk menurunkan apa? Dia kan dulu pasti musisi zaman sekarang Sadar, mau itu nggak sadar. mau dia akan Nggak nyari mungkin. referensi dari dulu kan. Nah, secara sadar dan nggak sadar pasti dia milih dong. Tapi Tapi kalau yang dia menurut- keluarin kok kayak gini gitu, padahal referensi dia dulu nggak. Iya. Gue yakin mungkin kayak Armada yang Tapi pada akhirnya referensinya pasti juga ke Dewa, referensinya juga pasti ke yang dulu-dulu gitu. iya, tapi malah justru ya kayak gitu tuh bukan resistensi kalau menurut gue. Jadi ketika semisal kayak contoh Kahitna tadi ya, dengan dia Dia ngelawan apa sih? Ayo coba. enggak dia Kalau dilihat. enggak, kalau menurut gue salah juga sih tadi. Gue jadi nggak setuju juga sama statement gue yang barusan tadi. Anjing. Enggak, jadi bukan resistensi Tadi ya. kita ngelawan Iya. Jadi tadi kan gue bilang resistensi terhadap lirik. Kalau menurut gue enggak. Justru dia itu kayak pasrah sama pasar. Dia kalah gitu loh. Si Kahitna itu kalah. Ya Iya, udah, menurut lo gitu. Kalah Ya, sama udah, pasar. udah. Sehingga dia menurunkan lirik. Kalau dari omongan lo sih Cur, kayak si Kahitna kenapa dia berubahnya Kahitna dari dulu sampai sekarang ya? Tadi sih kayak ngomongin pasarnya aja, atau mereka udah bosen sebenarnya kan. Nah, Dia mau ngomongin apa lagi, dari dulu emang topiknya dia kan cinta-cintaan gitu. dan Tapi anehnya tuh sebenarnya kan gue gak ngerti Dewa apakah melakukan degradasi itu apa enggak gitu. Mungkin melakukan, tapi kan dia udah bubar ya. Si Dani sih mungkin. iya dan ya Dewa itu adalah Dani dalam ngomongin liriknya lah. Jadi
Dulu Dewa mengeluarkan namanya Risalah Cinta segala macem, tapi sekarang kan degradasi udah semakin jauh gitu. Oh ya, Dani sekarang juga itu yang neng itu. Nah itu tuh udah di luar Dewa lah, makanya juga ngomongnya Dewa bukan Dani. Iya. Intinya secara ngomongin topik dari lagu juga yang namanya resistensinya udah makin hilang gitu. Ketika lo udah ngomongin asar sebenarnya. Tapi kalau gue sedihnya sih ketika lagu-lagu Indonesia bahasa sastranya itu udah turun gitu loh, udah nggak kayak Karena penikmatnya siapa Jor yang mau lo targetin? ya mungkin orang-orang. Oke, sekarang kita ngambil contoh konkretnya Bara Suara lah. Hmm. Bara Suara lirik-liriknya gila-gila gitu. Tapi kalau dengerin liriknya secara bener, kalau gua sih enggak. Gua dengerin Bara Suara awalnya karena emang secara musikalitasnya tinggi gitu. Berkali-kali gue denger baru liriknya oke. Baru gue sadari liriknya oke. Bukan kayak Iwan Fals yang gue nggak perhatiin musiknya, tapi liriknya gue ngerti. Kalau gue lebih ke ini sih, pengetahuan terhadap kata-kata, kekayaan kata Indonesia dari segi sastra itu yang bisa digali gitu loh. Yang gue dapat kata-kata baru dari. Iya, tapi yang apa bisa kalau kita- sadari itu dari awal? Ketika dengerin itu. Iya sih. Nah, sekarang kan yang kurang itunya. Menurut gue sih gitu. Oke. Tapi tetap aja itu Kahitna dia pakai kata-kata kayak gitu. Gue sedih. Tapi dari segi musik emang keren sih. Udah, mau tambahin lagi nggak, Dok? Ya udah. Kalau nggak ada kita langsung closing statement aja nih. Udah closing statement. Mulai dari Ridho aja deh. Mana ya? Tadi mau ngomongin. Janganlah, kamu dulu lah. Anjir nih bete banget nih gara-gara kata tadi anjir hilang anjir setengah omongan. Anjir. Ada kesalahan teknis, maaf. Anjing. Jadi kalau menurut gue sih resistensi musik ya, maksudnya musik yang dengan nilai-nilai resistensi zaman sekarang itu perlu banget diangkat di media TV lah, media TV. Jadi kalau yang menurut gue sendiri tuh resistensi yang sekarang ini perlu diangkat tuh adalah resistensi terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia lah. Di Indonesia dulu. Ya semisal kayak tentang lingkungan, terus juga apa ya, masalah-masalah pembangunan, pelestarian alam, Oke. juga masalah kesenjangan ekonomi. Itu kalau gue mau bahas ya, kalau mau gue timpalin, ini nulisnya lo mau gue timpalin. Ya enggak, kalau itu menurut gue itu perlu dipublis ke masyarakat bahwa ada keresahan-keresahan sosial yang lebih perlu mereka ketahui Daripada cinta-cintaan tadi. di samping masalah cinta-cintaan tadi, di samping masalah itu teka-teki Yes. Raisa itu atau itu mungkin kalau gue mau timpalin itu nggak apa lo respon apa enggak. Mungkin mas sekalian gue langsung closing statement dari gue. Oke. Jadi lagi-lagi resistensi itu gue dengan diri gue sendiri sepakat kalau namanya resistensi itu emang dari musisi keluarnya. Tapi masyarakat itu meresponnya, tapi pergerakannya akan langsung dirasakan dari masyarakat. Kayak tadi di awal gue ngomongin Straight Outta Compton, si NWA ngeluarin judul lagu Fuck the Police itu bukan karena mereka niat untuk memprovokasi orang-orang, bahwa mereka ngelakuin itu ya gara-gara mereka ngerasa gue nggak diadili oleh bener sama polisi gitu. kalau kata Tapi mereka apa, dia menceritakan kenyataan. Iya, kenyataannya gitu. Tapi akhirnya resistensinya keluar dari masyarakatnya karena untuk respon dari masyarakat sebesar itu tuh keluar karena keresahannya disepakati bersama. Nah, ketika lo ngomong masalah sosial dan lingkungan, itu adalah harapan besar bagi gue juga kalau misalnya musik akhirnya mau ngeluarin masalah-masalah itu. Tapi apakah si Indonesia ini, kalau kita ngomong Indonesia kan, ketika kita ngomong Indonesia ya, apakah Indonesia sepakat? Indonesia itu bukan Jakarta doang, tapi industri musik keluar di Jakarta nih, yang secara sosial, masalah alam itu nggak dirasain sama mereka gitu.
itu lebih dirasakan sama Kalimantan, Sumatera, Oke. Bali. Makanya akhirnya yang bersuara musisi-musisi Bali. Ya, Kenapa akhirnya yang keluar cinta-cintaan? Karena masyarakat urban sekarang ini juga gue mengakui ini miris banget. Ya karena di ibu kota ini, di urban ini yang mereka sepakati secara nggak sadar atau sadar, ya masalahnya di situ. Ya itu, Impactnya di situ. justru menurut gue Dari musik itu akhirnya keluar lah kayak apapun bidang seni lainnya, apapun bidang pergerakan lainnya. Sekarang mungkin pergerakannya udah bukan demo lagi lah. Pergerakannya adalah karya-karya seni lainnya yang mungkin effortnya lebih rendah daripada musik. Entah dari Instagramnya, entah dari media sosialnya gitu. Pergerakannya terasa di situ gitu. Itu gue akhirnya bersepakat bahwa resistensi itu keluar karena keresahannya udah disepakati oleh masyarakat. Jadi kalau sekarang ini secara sadar dan nggak sadar lagi ya akhirnya cinta-cintaan lah yang keluar. Yang gue sedih adalah degradasi kata-katanya lah. Ketika lo ngomongin kita tuh udah nggak ada nilainya, galau udah jadi degradasi kata-katanya, kayak ngomongin apalah ya gue yang gue tangkap sih galau itu loh. Jadi kayak turun banget strata dulu dia apanya tuh setara sama risau loh. tinggi gitu. Sekarang turun itu aja gue ngerasa yang gue Sekarang ini- susah nerimanya gitu. Sekarang sama sedih itu kayaknya lebih tinggi sedih. Jadi intinya sih kalau dari gue closing statementnya sih gitu. Ya gue boleh nambahin lagi sih ya. Kalau menurut gue, kalau dari lu bilang tadi masyarakat, kesepakatan yang sama terhadap masyarakat. Nah yang gue rasain sekarang ini, kenapa masyarakat tidak sepakat dengan masalah-masalah sosial? Karena mereka itu nggak tahu. Jadi nggak ada trigger, yang lu bilang tadi trigger ketika sebenarnya ada nih masalah sosial yang kayak di Jakarta. Menurut lo apa tadi yang dia nggak ngerasain kayak alam yang Nggak terlalu merasakan. Nah kalau masalah sosial yang gue lihat sekarang, justru Jakarta itu sangat kurang sekali ruang publik terbuka hijau. Kalau menurut gue yang sekarang ini lagi diangkat juga sih sama tokoh arsitek kalau itu sih bukan. Iya. Ya, makanya untuk ke musik tuh layarnya masih Sebenarnya- jauh. Nah sebenarnya keresahan-keresahan Efeknya tuh harus seperti gede itu, banget. iya, Efeknya harus gede banget. keresahan Sampai seperti itu yang harusnya dimunculkan gitu, dan masyarakat, sehingga masyarakat sepakat bahwa gue itu ada masalah sosial kayak gini loh. Iya, Sekarang ini yang bikin masyarakat sekarang nggak sadar itu karena televisi tidak menyajikan itu semua gitu loh. Apakah Secara informasi. Iya gini, apakah zaman dulu ketika Orde Baru TV menyajikan berita sampai sama kayak sekarang? Iya sih. Mungkin Parah. kenyamanan orang Parah. bukan ke situ ya. Bukan masalah medianya, masalah keresahan, kesepakatan resah yang dirasakan masyarakatnya yang nggak sepakat untuk masalah sosial. Mungkin juga TV terlalu menyajikan yang baik-baik, jadi masyarakat nggak resah lagi. Mungkin TV nggak jelek kok, Mas. TV nggak peduli sama itu, intinya itu Jelek. doang. Sekarang kan bad news is a good news. Nah, sekarang TV itu udah nggak TV peduli malah sama jelek itu. terus, Mas. Sekarang kalau ngomong sekarang tuh rating itu berlaku di semua materi TV kayak apapun. Bukan, itu Seberita-berita masalah. penting kayak channel-channel TV yang isinya berita doang, mereka mentingin apa? Bukan kontennya, ratingnya. Iya sih. Ketika dia Makanya ngomongin gua- sosial, ketika dia ngomongin kebakaran hutan itu yang ratingnya tinggi, bukan karena kepentingan kebakaran hutannya, karena kepentingan ratingnya. Jadi sebenarnya jauh Loh, kalau kok aku malah jadi nyantol ya? Entah kenapa, aduh ini kapan closingnya nih? Gini, kalau emang bad news is a good news, rating akan berbanding lurus terhadap semakin buruknya berita. Berarti seharusnya masyarakat itu kan semakin paham kan tentang masalah kita kan? iya, semakin paham. Nah, berarti sekarang itu yang jadi masalah adalah inisiasi dari orang-orang itu untuk memulai sebuah karya dari itu tadi. Iya, makanya media Lah, tuh nggak- apa? Gini, intinya media itu nggak terlalu penting apa yang dia omongin, apa yang Oke. disajikan nggak penting karena keresahannya nggak pikiran itu ya? keresahannya itu nggak intinya gini, keresahannya nggak disepakati oleh masyarakatnya. Iya sih. Loh, kalau ratingnya gini, tinggi, kalau ratingnya tinggi disepakati. Oke, ketika ratingnya tinggi disepakati siapa? Rating itu diciptakan karena banyak orang yang nonton itu kan. Berarti kan kalau nonton itu kan berarti dia sepakat. Sepakat. Apakah semua orang akhirnya apakah ada Lah,
yang jadi masalah adalah setelah dia nonton itu apa yang dia lakuin. Nah, makanya- Ya udah tinggal jalan lagi aja. Iya, ini gini, ketika tadi ada omongan ada ketergantungan terhadap media untuk menciptakan resistensi, itu nggak juga ketika ratingnya tinggi. Intinya itu yang maksud yang gue pengen omongin tuh itu. Nggak perlu media untuk akhirnya resistensi itu keluar tuh nggak perlu media. Kesepakatan yang dirasakan sama-sama masyarakat ini nih apa nih? Oke deh. Gak penting dengan Ini media. kita- Gini ya. Kita jadi ke Kalau- keresahan kita lagi nih. Gini, intinya gini, apakah cinta jadi topik yang disebarkan media? Enggak. Ketika krisis Musik lo ya. Iya adalah sekarang kan gini, faktanya adalah musik Musik itu emang major label, lengkap sama media. indie label, Gimana nggak, jangan ngomong gue sih nggak mau ngomongin media lah. Intinya, apakah cinta itu jadi besar gara-gara media? Enggak, karena keresahannya secara sadar dan nggak sadar disepakati oleh masyarakat. Itu jadi keresahan yang masif buat masyarakat dari dulu. dari dulu. Tadi gue sih setuju kalau misalnya karena dulu adalah yang lebih masif adalah tuh politiknya, yang lebih masif adalah Di Indonesia. di Indonesia ya, politiknya gitu yang dulu besar, akhirnya kita sebagai selipan ya, sebagai gaya hidupnya gitu. Tapi sekarang karena politiknya udah dianggap reda, karena demokrasi udah diterima oleh kita, akhirnya naik apa? Ya selipannya. Itu makanya yang gue udah sepakati dan itu gue miris gitu. Karena sebenarnya nggak butuh media untuk naikin resistensi masyarakat, resistensi musisi. Oke. Itu kesimpulan dari gue sih, intinya nggak butuh media, intinya butuh kesepakatan masyarakat nih. Nah, gue nggak ngerti siapa yang harus trigger itu, gimana caranya gitu. Harus bahaya sebesar apa nih? Harus bahaya sebesar apa yang bikin nangkap musisi harus bikin karya yang untuk nge-trigger masyarakat. Bukan untuk nge-trigger masyarakat, lah, untuk dia menyampaikan itu dan masyarakat bisa merespon itu. Iya. Oke, gue nangkep lah. Gitu. Oke. Karena musisi layernya tuh jauh. Kayak tadi lo ngomong butuh taman hijau. Oke, sekarang yang udah merasakan itu siapa? Arsitek. Arsitek itu masih relate sama hal itu karena layernya tipis. Arsitek bermain di area itu, di area space planning. Musik enggak. Ya, banyak Layernya jauh. banyak juga musik-musik yang Harus ada- sebesar apa itu gue Iya. nggak tahu. Tapi gue sepakat akan tadi yang gue omongin. Kayak gitu kalau dari gue. Harus besar banget nih resistensi yang keluar nih. Kalau lu gimana? Dul? Gimana ya? Tadi sebenarnya malah pas ketika Mas Erlan tadi bilang ada, aduh gimana nih ngomongnya? Tadi ngomongin apa tadi? Yang aku setuju tadi? Yang aku tahu-tahu keluar obrolan baru tadi? Media ya gimana? Rating. Oh ya rating, iya. Waduh, ada ini sekolah. Itu tuh sebenarnya malah jadi pertanyaan ini malah belum bisa jadi closing Saya statement. nggak apa-apa sebenarnya. Jadi lebih panjang lagi. Jadi sebenarnya kesepakatan masyarakat itu bisa dibentuk karena media juga. Jadi kesepakatan masyarakat itu mereka sepakat kalau itu adalah sebuah tragedi yang harus kita obrolin, harus bisa jadi isu karena ada medianya. Lah, emang yang jadi permasalahan adalah kenapa ketika itu sudah diangkat sama media, mereka ini tidak bisa menjadi sebuah inisiator untuk bisa nyiptain karya yang kita sekarang lagi obrolin ini, musik itu untuk bisa lebih dipopulerin ke masyarakat lainnya gitu loh. Lah karena emang apa ya emang trennya seperti itu, jadi emang shit gimana ini ngomongnya ya, pokoknya sih aku tadi itu closing statementnya masalahnya udah aku jurusin ke pang loh. Gara-gara Ngomongin ada media jadi pusing lagi. Padahal pang itu padahal nggak suka sama yang namanya media. Iya, makanya gue tadi sebenarnya ngomong gitu untuk lo menghilangkan kata-kata menghilangkan media dari statement. Iyalah masalahnya kita tadi udah bilang kalau resistensi itu sudah nggak ngetren lagi karena udah gak ada kesepakatan. Iya. Kesepakatan ada media. Gue ngomongin panjang itu karena media nggak ngebantu itu, Dok. Lo nggak usah kayak kepengaruh bahwa media tuh ada pengaruhnya. Gini, Nggak ada pengaruhnya. Gini, Kebukti dari zaman Orde Baru media yang ditahan-tahan tetap ada kok resistensinya.
sekarang media yang udah jor-joran nih ngomongin kebakaran di mana-mana, ngomongin politik gak becus kayak apa, tetap ada gak ada. Karena keresahannya gak disepakati oleh masyarakat. Keresahan yang dari dulu yang gak keluar, masalah cinta tadi yang gue omongin, akhirnya keluar. Karena gak ada keresahan baru. Mereka merasa politiknya udah selesai. Selain udah selesai perjuangannya sampai di Jokowi, Tapi gak ada dan- keluar lagi. Dan juga iya sih kalau gue tadi bahas media secara Kebakaran berarti contohnya adalah kebakaran, pencurian, pembunuhan adalah bukan suatu tragedi yang terlalu besar untuk bisa disepakati oleh masyarakat. Itu Intinya berarti. gitu, iya intinya nggak masif. Oke, kita ngomong Iya, benar. Navikula ngeluarin lagu-lagu masalah Intinya SID ngeluarin attitude sosialnya bukan dalam bermusik masalah reklamasi. Itu kenapa? Karena mereka sama-sama di Bali dan mereka merasa itu besar di Bali. ya, Di Jakarta apakah merasa enggak? ya karena Resistensinya berasa sampai kita enggak. jadi ternyata semua hal-hal yang ibaratnya apa ya udah ditawarkan ke masyarakat dan akhirnya kalau menurut kita minoritas lagi yang enggak maksudnya enggak kita jadi enggak sepakat karena kejadian-kejadian itu diulang-ulang melulu dan itu termasuk kejadian yang kecil. Mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang masif yang bisa men-trigger mereka untuk membuat baru. Bisa Itu jadi, ya, bisa ya jadi. kan? Lah, ketika zaman dulu kita balik lagi ke dulu lagi kayak zaman Orde Baru dan sebagainya, pemerintah represif banget ke kita dan lain sebagainya. Itu membentuk kesepakatan yang emang bareng-bareng kita setuju Iya. kalau wah ini nih nggak bener nih bangsat nih ini. Nah, itu yang baru yang namanya masif itu. Iya, dan Nah. lo tau butuh berapa lama Indonesia untuk sadar itu? Berapa puluh tahun Nah, untuk mimpin gitu. Meledaknya di tahun 90-an atau 2000 atau 98 8 tahun meledaknya. Mungkin 80-an akhir udah lah. Cuma butuh berapa puluh tahun? Kita demokrasi baru berapa lama? Berarti media berperan kalau gitu. Oh, Heeh, gua sih ya berarti oke. media berperan karena media Sekarang mungkin Sekarang- akan berperan karena Iya, jadi tambahan trigger buat kita. iya, media berperan. Yang jadi masalah adalah kemampuan kritis kita yang sudah mulai melunak. Iya. Nah, itu aja. Medianya itu udah tiap hari kita udah dikasih bad news, good news terus loh. Tapi itu cuma gini doang. Tik tik gitu kesannya. Jadi belum ada itu peristiwa yang paling gede banget itu yang bisa bikin kita wah setuju nih kali ini nih, wah kita harus bikin apa Iya, bikin dan oke. sebagainya. Terus akhirnya kan ketemu. atau mungkin juga daya tangkap sebuah peristiwa sebagai masyarakat sekarang ini kali ya. Sekarang misal gue apa nih Daya kritisnya udah kurang, Ah. udah melunak. Kalimantan kebakaran Itu oh, banyak banget. Iya itu loh, itu kan Pokoknya gini, banyak banget kenapa kita jadi krisisnya berkurang tuh banyak banget. Kenapanya tuh banyak. Entah berita jadi baur, Iya. mana yang penting mana enggak kita nggak tahu. nah itu Nah, itu. Itu Aku juga mau udah tahu oke tadi. itu sangat jauh lah kita akan ngomong itu mungkin nanti lah ya masalah media pengaruh media terhadap kita nih mungkin nggak tahu. Pokoknya musiknya ini Loh. yang jadi masalah. Nah, musiknya ini itu loh. Kalau dari gua akhirnya itu tadi melunaknya tuh ya udah mau nggak mau. Oke, aku sekarang reload aku yang pang tadi ya aku lanjutin ya. Jadi kalau yang aku tonton yang kebetulan paling relate sama resistensi kan di musik punk kan. Punk di Amerika itu lahir di 80 karena kondisi politik yang dipimpin oleh Ronald Reagan itu banyak yang nggak setuju. Nah, itu kesepakatan itu kan. Iya. Itu udah kesepakatan. Media yang udah ngebentuk juga kan itu Iya, berarti kan. iya. Kalau Reagan itu Media pas pasti bikin membentuk pas pidato dia kayak gimana, kebijakan yang dikeluarkan oleh media kayak gimana. Lah orang-orang yang Media itu maksudnya press kan? Iya. Zaman dulu kan cuma itu doang berarti sebenarnya. Terus akhirnya musisi-musisi punk ini mulai muncul untuk menawarkan sebuah ide baru di mana itu termasuk ide baru karena mungkin musik di zaman dulu pas zaman 80 itu nggak ada yang seberani mereka untuk melawan kan. Akhirnya diterima. Wah, ternyata ada nih yang emang bener-bener satu pemikiran sama aku. Oke. Mulai itu udah Ramones keluar, Black Flag keluar dan lain sebagainya itu udah mulai mereka wah ini good banget nih. Ya udah 80 selesai terus akhirnya
punk dirasa sudah dead di 80 terakhir karena kesepakatan itu sudah tidak berjalan seperti di tahun 80-an pertama. Nah, itulah yang jadi permasalahan karena kalau menurutku emang tren itu akan selalu bakal ada turunnya. Iya. Gitu sih, karena emang manusia itu udah dibikin gimana caranya kalau udah kita terus-terusan pasti ada bosannya juga lah. Yang kita perlukan sekarang berarti adalah khususnya di bidang musik dan resistensi adalah sebuah hal yang baru, yang benar-benar baru, yang emang benar-benar bisa membuat kesepakatan warga ini menjadi lebih potensial lagi. Mau gimana ya, malah jadi ribet ngomongin. Pokoknya intinya kita butuh sesuatu yang baru yang bisa ditawarkan ke masyarakat, dan masalahnya tren kita ini adalah tren kebaruan. Itu Anjir. karena kita sudah bosen kan dari dulu-dulu. Iya. Dulu tuh resistensinya itu temanya ini ya, kita butuh sesuatu yang baru itu. Dan resistensi di dalam musik itu sangat penting karena itu akan menjadi kontrol sosial bagi kita gitu. Iya. Intinya itu penting, musisi itu jadi pergerakan sipil yang cukup berpengaruh. Setuju Pergerakan banget. sipil tuh keren, dan pergerakan sipil dari musisi itu keren. Nah, itu sekarang kita masih belum nemu itu yang kayak gitu tuh Iya. gimana. Ya mungkin agak gantung banget dari pembicaraan sekarang ini, ngambang banget. Abis ini kita pasti bakal ngobrolin lagi tentang ini, tapi udah cukup untuk episode kali ini. Dari kita sekian dan Dah.